Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sivana Amelia dengan NIM 1902371. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat hak asasi manusia. Yang pertama, ada pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang dimiliki oleh manusia. Sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, hak ini dimiliki manusia sejak ia berada dalam kandungan ibunya. Selanjutnya, hak asasi manusia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hak yang dimiliki manusia yang dilindungi secara internasional melalui Deklarasi PBB. Hak tersebut bisa berupa hak untuk hidup, hak kemerdekaan, dan hak mengeluarkan pendapat. Nah, gimana teman-teman udah ngerti kan apa hak asasi manusia itu? Selanjutnya, kita akan membahas ciri-ciri pokok hak asasi manusia. Ciri pokok hak asasi manusia yang pertama yaitu hak asasi manusia bersifat hakiki. Hakiki di sini maksudnya hak asasi manusia secara otomatis dimiliki oleh setiap manusia semenjak ia berada dalam kandungan ibunya. Jadi, hak asasi manusia ini tidak bisa dibeli, diberikan, atau diwarisi. Nah, selanjutnya ciri hak asasi manusia yang kedua yaitu hak asasi manusia bersifat universal. Universal di sini maksudnya hak asasi manusia dimiliki oleh semua orang tanpa memandang suku, bangsa, agama, ras, budaya, atau agama. Selanjutnya, hak asasi manusia memiliki ciri yaitu hak asasi manusia bersifat utuh atau tidak dapat dibagi. Maksudnya di sini hak asasi manusia yang dimiliki oleh seseorang tidak dapat dibagi kepada siapapun. Selanjutnya, hak asasi manusia itu bersifat tetap. Tetap di sini maksudnya hak asasi manusia tidak dapat dicabut. Jadi, hak asasi manusia itu melekat dari dalam diri seseorang semenjak ia berada dalam kandungan ibunya sampai ia meninggal. Dan yang terakhir, hak asasi manusia itu tidak boleh dilanggar. Jadi, seseorang yang memiliki hak asasi manusia juga tidak boleh melanggar hak asasi manusia orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Elis Dayanti, NIM 1901920. Saya di sini akan membahas mengenai sejarah HAM di dunia. Berbicara tentang HAM, pasti teman-teman sendiri sudah mengetahui apa itu HAM. Lantas, apakah teman-teman mengetahui sejarah HAM di dunia ini? Baik, sejarah HAM di dunia ini berawal dari dunia bagian barat, yaitu Eropa. Seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yang bernama John Locke merumuskan suatu hak alamiah atau dikenal dengan natural right yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Selain itu pun sejarah HAM di dunia ditandai dengan 3 peristiwa penting. Yang pertama yaitu Magna Carta, yang kedua yaitu Revolusi Amerika, dan yang ketiga yaitu Revolusi Prancis. Setelah teman-teman mengetahui awal mula adanya HAM di dunia ini, mari kita bahas sejarah HAM di beberapa negara. Yang pertama yaitu sejarah HAM di Inggris. Di Inggris sendiri, sejarah HAM berawal dari pemberontakan terhadap Raja John Locke pada tahun 1199 sampai 1216. Raja John Locke ini adalah seorang raja yang terkenal dengan sewenang-wenang, sehingga menimbulkan protes dari kaum bangsawan. Dari pertentangan ini lahirlah sebuah piagam yang bernama Magna Carta pada tahun 1215. Piagam ini sebagai bukti menangnya kaum bangsawan dari raja. Itulah sejarah HAM di Inggris. Kedua yaitu sejarah HAM di Amerika Serikat. Di Amerika sendiri, sejarah HAM berawal dari Revolusi Amerika pada tanggal 4 Juli tahun 1776 atau dikenal dengan Declaration of Independence. Kemudian Amerika mengokohkan suatu naskah undang-undang tentang hak yang disusun oleh rakyat Amerika yang bernama Bill of Rights pada tahun 1789. Kemudian piagam ini menjadi Undang-Undang Dasar Amerika pada tahun 1791. Selain itu pun pada Perang Dunia ke-1 dan ke-2 menjadikan hak dan martabat manusia terinjak-injak, sehingga Amerika di bawah pimpinan Presiden Franklin Delano dalam kongresnya pada tahun 1941 menyatakan 4 kebebasan untuk manusia dalam bermasyarakat dan bernegara.
4 kebebasan itu dikenal dengan the four freedom. Berisi 1. Kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat atau disebut dengan freedom of speech. Yang kedua yaitu kebebasan untuk beragama atau disebut dengan freedom of religion or worship. Yang ketiga yaitu kebebasan dari rasa takut atau dikenal dengan freedom from fear. Dan yang terakhir keempat yaitu kebebasan dari kekurangan atau dari kemelaratan yang dikenal dengan freedom from want. Nah, itulah sejarah HAM di Amerika Serikat. 3 yaitu Prancis. Di Prancis sendiri, sejarah HAM berawal dari Revolusi Prancis pada tanggal 17 Juli tahun 1789 atau dikenal dengan Assemblée Nationale. Kemudian, Dewan Nasional membentuk suatu panitia sebagai perwakilan Prancis untuk mengubah struktur Prancis yang tadinya feudalistis menjadi demokratis. Kemudian, melahirkan suatu Déclaration des droits de l'homme et du citoyen atau hak-hak manusia dan warga negara. Pencetusan ini dimaksud untuk melawan rezim penguasa yang absolut. Dan tujuan dari revolusi ini yaitu untuk menghadirkan semboyan Prancis, yaitu kemerdekaan, kesamarataan, dan persaudaraan atau bisa dikenal dengan Liberté, Égalité, and Fraternité. Itulah sejarah HAM di Prancis. Yang terakhir yaitu keempat, sejarah HAM di negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Di Indonesia sendiri, perjuangan HAM dimulai pada masa Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Kemudian dilanjutkan oleh perjuangan para tokoh untuk melawan penjajah. Seperti halnya Imam Bonjol, Teku Umar, dan Pangeran Antasari. Kemudian seiring berjalannya zaman, lahirlah berbagai pergerakan, seperti pergerakan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Kemudian pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 berkumandanglah Sumpah Pemuda. Hingga pada akhirnya tercetuslah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Akhirnya ketetapan MPR RI untuk memuat adanya HAM secara tegas dapat diwujudkan pada masa Orde Reformasi, yaitu pada sidang istimewa MPR RI yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 13 November tahun 1998. Kemudian pada rapat paripurna keempat, yaitu pada tanggal 13 November tahun 1998, lahirlah ketetapan nomor 17 /MPR/1998 tentang HAM. Hal ini menjadi acuan untuk adanya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yaitu tentang HAM, dan kemudian disahkan pada tanggal 23 September tahun 1999. Kemudian dicantumkan dalam LNRI pada tahun 1999 nomor 165. Itulah sejarah HAM di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Siti Nurhaylatul Fadila dengan NIM 1908210. Nah, setelah teman-teman semua menyimak pembahasan mengenai HAM yang telah disampaikan oleh rekan saya, kira-kira kita akan bahas apa lagi sih? Ada yang tahu? Ya, sekarang kita akan bahas mengenai instrumen HAM. Seperti yang telah kita ketahui, HAM merupakan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa dan tidak dapat dihilangkan begitu saja. Untuk mewujudkannya perlu unsur pendukung, yakni instrumen HAM. Jadi instrumen HAM itu apa sih? Instrumen HAM adalah segala aturan dan peraturan dibuat untuk mengatur tentang pelaksanaan, pembatasan, dan sanksi pelanggarannya. Lalu apa saja sih yang menjadi instrumen HAM di Indonesia? Yang menjadi instrumen HAM di Indonesia itu yang pertama ada Pancasila. Pancasila merupakan landasan filosofis negara Indonesia. Pancasila merupakan norma tertinggi yang mencerminkan instrumen HAM karena di dalam sila-sila mengandung aturan mengenai HAM di dalamnya.
Nah, yang kedua itu ada Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan instrumen HAM yang paling tinggi di Indonesia. Pasal dan ayat di dalamnya lebih mendeskripsi serta memisahkan secara rinci terkait pelaksanaan HAM. Lalu yang ketiga itu ada TAP MPR nomor 17 tahun 1998 tentang HAM. Lalu yang keempat itu ada Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia atau HAM, yang di dalamnya memuat secara rinci cakupan HAM, baik itu pengabdian, perlindungan, dan lain-lain. Lalu yang kelima itu ada Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Lalu yang keenam itu ada Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan sanksi dalam pelanggaran HAM berat. Lalu yang ketujuh itu ada Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 2002 tentang kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi terhadap pelanggaran HAM berat. Lalu yang kedelapan itu ada Keputusan Presiden nomor 36 tahun 1998 tentang pengesahan kompensasi hak asasi anak. Nah, itu dia beberapa instrumen HAM di Indonesia. Selanjutnya akan ada pembahasan mengenai pelaksanaan HAM di Indonesia yang akan dibahas oleh rekan saya. Selamat menyaksikan. Bye. Sekarang kita akan membahas mengenai jenis-jenis pelanggaran HAM. Namun, sebelum teman-teman mengetahui lebih jauh apa saja jenis-jenis pelanggaran HAM itu, teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menyatakan bahwa pelanggaran HAM yakni setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja atau kelalaian, yang secara hukum mengurangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau sekelompok orang yang telah dijamin oleh undang-undang ini dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum secara adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Itulah pengertian dari pelanggaran HAM. Sekarang kita akan membahas mengenai jenis-jenis pelanggaran HAM. Jenis-jenis pelanggaran HAM sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu jenis pelanggaran HAM ringan, yang kedua yaitu jenis pelanggaran HAM berat. Baik, yang pertama kita membahas mengenai jenis pelanggaran HAM ringan. Nah, jenis pelanggaran HAM ringan ini adalah pelanggaran HAM yang tidak mengancam keselamatan jiwa seseorang, namun jika terus-menerus dibiarkan akan membahayakan bagi individu itu sendiri. Lalu apa saja sih contoh-contoh dari jenis pelanggaran HAM ringan ini? Yang pertama yaitu mencemarkan nama baik seseorang. Mencemarkan nama baik seseorang termasuk ke dalam jenis pelanggaran HAM ringan, karena mencemarkan nama baik seseorang tidak mengancam keselamatan jiwa seseorang. Namun jika terus-menerus dibiarkan, maka akan berbahaya bagi seseorang itu sendiri. Misalnya, ketika seseorang dicemarkan nama baiknya, maka seseorang tersebut tidak akan diterima di lingkungannya karena namanya sudah tercemar. Atau pencemaran nama baik yang dituduh melakukan suatu kejahatan yang bersangkutan dengan hukum. Maka seseorang yang dicemari atau dituduh melakukan suatu kejahatan tersebut akan bersangkutan dengan hukum. Sehingga ini sangat berbahaya. Namun ketika kita dicemari nama baik atau dituduh melakukan sesuatu yang tidak kita lakukan, maka kita pun bisa menuntut atas pencemaran nama baik kita. Dan itulah mengapa bahayanya pencemaran nama baik, sehingga termasuk ke dalam pelanggaran HAM. Kedua, melakukan segala bentuk pemukulan. Pemukulan ini termasuk pelanggaran HAM karena akan menyakiti seseorang, apalagi jika pemukulan ini terus-menerus dilakukan sehingga akan membahayakan seseorang tersebut. Maka itulah sebabnya mengapa pemukulan termasuk ke dalam jenis pelanggaran HAM. Ketiga yaitu menghalangi seseorang menyampaikan aspirasi. Ketika seseorang dihalangi
untuk menyampaikan aspirasi, apalagi aspirasi tersebut menyangkut kepada kepentingan umum, maka itu termasuk jenis pelanggaran HAM. Karena apa? Karena setiap orang itu bebas untuk menyatakan pendapat atau menyatakan aspirasi. Selain itu pun, kebebasan berpendapat di Indonesia telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E ayat 3 yang berbunyi setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Maka ketika seseorang dihalangi untuk menyampaikan aspirasi atau berpendapat termasuk ke dalam pelanggaran HAM dan melanggar undang-undang. Itulah contoh dari pelanggaran HAM ringan. Selanjutnya yaitu pelanggaran HAM berat akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Shivana. Lanjutkan penjelasan dari Elis. Jadi, jenis pelanggaran HAM yang kedua yaitu pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat ini terjadi apabila pelanggaran yang dilakukan mengancam nyawa seseorang. Contohnya, pembunuhan berantai, pembunuhan secara sewenang-wenang, penganiayaan atau perbudakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, welcome back to my channel. Perkenalkan, nama saya Evan Pranawa dengan NIM 1907971. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pelaksanaan HAM di Indonesia. Pertama-tama, kita harus tahu dulu nih, konsep hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Nah, menurut salah satu pakar, Indonesia memiliki 3 aliran hak asasi manusia. Yang pertama, individualistis. Paham individualistis tentu saja lebih dikenal dengan paham liberalisme atau kebebasan. Paham yang dibawakan oleh John Locke dan juga JJR ini tentu saja lebih mengedepankan keindividuannya atau kebebasan dari individu itu sendiri, seperti hak untuk hidup, hak kebebasan dan kemerdekaan, dan juga hak milik. Lanjut, yang kedua ada Marxisme. Paham Marxisme menurut Mujahid dan kawan-kawan dalam bukunya Ortodoksi dan Liberalisme Hak Asasi Manusia dalam Islam mengemukakan bahwa paham yang dibawa oleh filsuf Karl Marx ini menolak ajaran mengenai teori hak-hak alami karena suatu hak merupakan milik negara atau kolektif, sehingga bisa juga disebut dengan repository of all rights. Yang ketiga yaitu integralistis. Nah, paham ini dibawakan oleh Supomo dan memiliki arti bahwa negara itu sendiri adalah negara hukum, dan juga ketika negara berbahagia maka rakyat, golongan ataupun yang lainnya juga tentu saja bahagia. Kenapa? Karena mereka mendukung atau menghormati dari negara itu sendiri. Dengan kata lain, mereka cinta tanah air. Selanjutnya, kita harus paham mengenai konsep generasi hak asasi manusia di dunia. Nah, yang pertama contohnya ada hak sipol. Nah, hak sipol ini memiliki singkatan, yaitu sipil dan juga politik. Nah, contohnya itu yang pertama hak sipil, hak untuk hidup. Nah, contoh yang lainnya di sini. Selanjutnya, hak politik. Contohnya adalah hak untuk memilih dan dipilih. Contoh yang lainnya ada di sini. Nah, perlu kita ketahui bahwa hak sipol ini telah dituangkan ke dalam Kovenan Internasional dan telah diratifikasi oleh Indonesia itu sendiri melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 mengenai pengesahan internasional tentang hak sipol. Selanjutnya, yang kedua ada hak ekosop. Nah, hak ekosop ini sendiri merupakan singkatan lagi. Yang pertama ada ekonomi, sosial, dan juga budaya. Nah, hak ekonomi ini contohnya adalah hak untuk mendapat pekerjaan. Contoh yang lainnya ada di sini. Nah, yang kedua itu ada hak sosial, yaitu hak untuk mendapatkan jaminan sosial. Dan contoh yang lainnya di sini. Selanjutnya, hak atas kebudayaan atau budaya. Nah, contohnya itu hak atas pendidikan. Contohnya yang lainnya di sini. Nah, hak-hak ekosop sendiri pun telah dituangkan ke dalam Kovenan Internasional mengenai hak ekosop itu sendiri dan telah diratifikasi juga ke dalam Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 mengenai hak-hak ekosop. Nah, teman-teman, menurut pakar Anissa, dirinya itu sendiri telah menganalisis bahwa Indonesia sebelum meratifikasi hak-hak ekosop dan juga hak sipol itu telah membuat undang-undang mengenai HAM, dan di dalam undang-undang hak asasi manusia di Indonesia sendiri telah mencakup hak sipol dan juga hak ekosop. Contoh
hak sipol dan juga hak ekosop dalam undang-undang hak asasi manusia yang ada di Indonesia ternyata ada loh. Nah, yang pertama nih ya, yaitu hak sipil. Ada pada pasal 9 dan juga pada pasal 20. Selanjutnya, hak politik terdapat pada pasal 23 serta pasal 24. Selanjutnya pada hak ekosop. Nah, kalau ekonominya dulu nih, pertama pada pasal 34. Kalau sosialnya sendiri ada di pasal 41. Nah, terakhir kalau di budayanya sendiri terdapat pada pasal 71 serta pada pasal 72. Nah, berarti menurut pakar dari Indonesia sendiri yaitu Anissa, mengenai alirannya itu ada apa aja sih? Ternyata tiga-tiganya tuh ada loh di Indonesia. Yaitu yang pertama tadi, yang individualistis, yaitu pada hak sipolnya itu sendiri. Kenapa? Karena lebih mencerminkan ciri-ciri ke dalam individunya itu sendiri, hak-hak individu itu sendiri. Nah, kalau untuk marxismenya ini, yaitu yang lebih kelompok, yaitu ke arah ekosopnya karena lebih mendidikan untuk kelompok. Dan untuk integritasnya ya tentu saja dong bahwa negara kita itu sendiri negara hukum. Nah, selanjutnya ada informasi nih. Ternyata pada zaman dahulu itu Insinyur Soekarno pernah loh menolak hak asasi manusia masuk ke dalam Undang-Undang Dasar. Terus juga Supomo menolaknya. Tetapi kenapa sih Insinyur Soekarno itu menolak hak asasi manusia masuk ke dalam Undang-Undang Dasar kita? Ternyata pada saat itu Indonesia itu tidak menganut sistem liberalisme sehingga menolak individualitas. Sedangkan hak asasi manusia itu pada saat itu ya individual. Oleh karena itu ditolak oleh Soekarno. Karena harus dihapuskan pada negeri ini liberalisme itu sendiri. Nah, tetapi menurut Jimli Asidiki, setelah pengembangan dari Undang-Undang 1945 atau bisa dikatakan amandemen, ternyata bab 10A ini telah ditambahkan ke dalam Undang-Undang 1945, yaitu mengenai hak asasi manusia. Tentu saja ketika sudah dimasukkan berarti telah disepakati oleh kita semua, yang artinya kita sudah sepakat bahwa hak asasi manusia ini telah tercantum dalam ideologi kita, yaitu ideologi Pancasila. Sehingga masalah-masalah yang lalu yaitu seperti Insinyur Soekarno ataupun ataupun Supomo ini berarti telah sirna dong. Kenapa? Karena tadi telah dianggap bahwa HAM ini masuk ke dalam ideologi kita. Selanjutnya nih, berita-berita yang ada di luaran mengenai pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia sendiri. Kalau menurut kalian sendiri gimana sih? Komen di bawah ya. Kalau menurut saya sendiri, hak asasi manusia di Indonesia itu belum berjalan dengan baik. Memang peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai hak asasi manusia telah diatur dengan sangat bagus. Kita hargai itu. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah kita sebagai warga negara Indonesia sendiri. Selalu atau tidak ya. Tetapi beberapa dari kita masih melanggar, sehingga hak asasi orang lain itu dilanggar, oleh karena itu hukum pun dilanggar, baik itu dari jenis pelanggaran HAM ringan ataupun berat. Namun yang perlu kita ketahui ternyata banyak loh HAM yang berat itu atau pelanggaran HAM berat ini masih belum terselesaikan kasusnya. Kalian tahu nggak sih kasusnya apa aja? Kalau kalian tahu, komennya di bawah. Nah, terus apalagi nih pelaksanaannya? Tadi sudah bahwa dikatakan tidak baik. Menurut Komnas HAM-nya sendiri, menurut kalian baik gak? Ternyata di berita dikatakan bahwa menurut Komnas HAM sendiri pun pada saat perayaan hak asasi manusia pada 2019, ternyata hak asasi manusia sendiri dikatakan belum berjalan dengan baik atau belum seimbang. Udah nih yang ngelihat yang buruk-buruknya ya, bisa dibilang buruk-buruknya. Namun ada nggak sih bagusnya Indonesia dalam hak asasi manusia selain tadi ya bahwa di perundang-undangannya itu sendiri telah dirumuskannya itu bagus sekali. Ternyata ada loh di dunia internasional atau di internasional itu sendiri, Indonesia ini pada tahun 2019 di New York itu terpilih menjadi salah satu Dewan Hak Asasi Manusia. Berarti Indonesia telah dipercaya untuk menegakkan hak asasi manusia di dunia kita ini sendiri. Benar bukan? Terus juga ternyata Indonesia ini dipilih
atau mendapatkan suara sebanyak 174 suara, sehingga Indonesia menjadi perwakilan dari Asia Pasifik itu sendiri. Keren kan? Kalian tuh makanya jangan melihat Indonesia dari yang buruknya aja. Ternyata Indonesia sendiri pun ada sisi baiknya kan? Ternyata hak asasi manusia kita diakui oleh internasional, atau bisa dibilang internasional menganggap pelaksanaan hak asasi di kita itu sendiri baik. Padahal belum tentu, benar nggak? Oke, karena ini di akhir, mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui, jika ada pelanggaran maka akan ada upaya untuk mengatasinya. Nah, sekarang akan ada beberapa upaya perlindungan dan penegakan HAM. Di antaranya yaitu seperti pembentukan lembaga penegak HAM. Contohnya kayak Komnas HAM, KPAI, atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Lalu ada KNPA, Komisi Nasional Perlindungan Anak, lalu ada Komnas Perempuan, dan lain-lain. Kemudian ada juga pembentukan undang-undang tentang HAM, seperti TAP MPR nomor 17 tahun 1998 tentang HAM. Lalu ada Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Lalu ada juga Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Nah, itu dia semua pembahasan mengenai materi HAM. Terima kasih telah menyimak dan semoga bermanfaat.